Hai, ketemu lagi. Mari kita baca pertanyaan dari rekan saya, sahabat saya yang luar biasa. Dok, saya badannya sakit-sakit dan cemas. Udah check up, mungkin check up fisik maksudnya ya, mungkin lab juga, normal semua. Berobat ke psikiater, sakitnya udah hilang. Mungkin yang dimaksud cemasnya udah hilang gitu ya. Cuma pikiran nggak enak sama susah tidur. Gimana solusinya, Dok? Jadi, rekan saya ini mengalami yang namanya kondisi cemas, sakit-sakitan. Dia sudah berobat ke psikiater dan merasa cemasnya sudah hilang karena sudah diberikan obat. Tetapi ada gejala yang belum bisa hilang yang disebut dengan tidak bisa tidur, perasaan tidak enak. Nah, dokter akan bercerita dulu apa hubungan antara badan sakit dengan cemas. Nah, ada kondisi tubuh yang sebenarnya rasa sakit tapi disebabkan karena cemas seseorang. Jadi kalau kita pisahkan ya, ada dua kondisi di sini sebenarnya yang disebut dengan fibromialgia dan cemas. Cemas itu adalah kondisi perasaan tidak nyaman, biasanya rasa khawatir terhadap sesuatu yang akan terjadi di ke depan hari. Misalnya cemas akan nanti jangan-jangan cuaca yang buruk ini akan membuat bencana alam, atau khawatir nanti pas ke depan ini ekonomi makin susah, cari kerja susah, mau cari uang susah. Nah, ini adalah kondisi cemas. Sedangkan sakit-sakit badan ini adalah rasa sakit pada badannya, bisa satu badan ya, bisa otot-otot tertentu. Biasanya fibromialgia itu kondisi nyerinya di tempat tertentu, misalnya pinggang belakang, perut bagian bawah, belakang leher, kemudian bahu kiri kanan, dan dada atas kiri kanan. Nah, rasa sakit ini belum tentu sama antara satu orang dengan orang lain. Bisa saja dia menderita nyeri satu badan, bisa juga hanya bagian otot tertentu. Nah, biasanya keluhan ini ketika diperiksakan fisik, seperti check up itu semuanya nampak normal. Tetapi gejala rasa sakitnya tetap ada. Nah, inilah kondisi sebenarnya rasa sakit nyeri yang disebabkan karena kecemasan seseorang. Nah, ketika diberikan obat-obat cemas, mungkin rasa cemasnya berkurang sedikit ya, tetapi ada gejala-gejala yang menunjukkan bahwa cemasnya belum tuntas. Contohnya, ketika seseorang, rekan saya ini kesulitan tidur, sebenarnya yang terjadi kenapa orang sulit tidur, karena kecemasannya masih ada. Pikiran bawah sadarnya masih khawatir, sehingga bawah sadarnya itu secara refleks untuk berjaga-jaga. Itulah yang membuat seseorang kesulitan untuk tidur. Nah, pikiran yang nggak enak ini sebenarnya itu adalah perasaan tidak nyaman yang masih mendominasi pikiran bawah sadarnya. Jadi, rekan-rekan, ketika kita mengalami kondisi yang disebut sakit badan dan cemas, ya, harusnya kita terapi dengan banyak cara ya. Pertama, kita harus ke psikiater kayak tadi itu untuk menghilangkan rasa cemasnya, dan yang kedua kita memberikan obat-obat simptomatik ya, obat untuk menghilangkan keluhannya, dan jangan lupa untuk menghilangkan rasa cemasnya yang ada di pikiran kita. Dengan cara apa? Yaitu teman-teman bisa melakukan yang namanya self hypnosis, menghipnotis diri sendiri. Setiap orang bisa kok, cuma caranya saja. Jadi teman-teman butuh merelaksasi pikiran, fokus dengan napas teman-teman, lalu mensugesti diri sendiri. Yang kedua, lakukan afirmasi. Afirmasi itu adalah kalimat positif yang kita hubungkan dengan keluhan kita, yang kita inginkan, kita lakukan berkali-kali. Karena di dalam afirmasi, kalimat yang kita ucapkan berkali-kali itu akan dianggap sebagai kebenaran dan menjadi keyakinan di pikiran kita. Apa yang kita yakini itu akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, teman-teman, tetap semangat.